Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan karena menghadirkan bagi kami kesempatan dan berkat melalui hari baru yang Engkau hadiahkan. Kami bersyukur karena Tuhan membagikan kepada kami kebaikan-kebaikan yang tulus, dan kami boleh merasakannya itu menjadi semangat, kekuatan, bahkan sukacita bagi kami. Terangilah kami Tuhan dengan firman-Mu agar kami semua dapat bersyukur dan bersukacita. Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Menderita bagi Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Saudara terkasih, banyak orang tertarik pada iman karena berharap hidup menjadi lebih tenang, lebih lancar, dan lebih mudah. Kita berdoa agar masalah selesai. Kita berharap Tuhan menjauhkan kesulitan, dan tidak ada yang salah dengan itu semua. Tetapi Alkitab tidak berjanji bahwa mengikuti Kristus berarti hidup tanpa penderitaan. Perkataan ini tentu mengejutkan kita. Percaya pada Kristus disebut karunia, tetapi menderita bagi Kristus pun ditempatkan dalam kerangka yang sama. Tentu ini asing bagi kita. Bagaimana penderitaan disebut dikaruniakan saat kita berusaha menghindari penderitaan? Justru Paulus bicara tentang menderita karena Kristus. Ia tidak sedang memuliakan penderitaan demi penderitaan. Sebaliknya, dirinya berbicara tentang penderitaan karena memilih tetap setia kepada Kristus. Kesetiaan kepada Tuhan memiliki harganya. Paulus menuliskan surat sukacitanya ini dari dalam penjara. Sukacita tidak selalu bergantung pada keadaan yang mudah. Baginya, penderitaan dapat memurnikan motivasi, mendewasakan iman, membongkar ketergantungan pada kenyamanan, mengajarkan ketekunan, dan menjadi kesaksian tentang nilai Kristus. Bila seseorang kehilangan keuntungan karena menolak curang, atau tetap berkata benar walau kejujuran itu merugikannya, bila seseorang tetap mengasihi ketika lingkungan mendorongnya untuk membenci, atau tetap mempertahankan integritas ketika kompromi lebih menguntungkan, ini semua adalah contoh penderitaan karena Kristus. Karena itu kita tidak boleh menilai kedekatan Tuhan hanya berdasarkan kenyamanan hidup. Milikilah keberanian mau berbeda tanpa menjadi kasar, tetap setia sekalipun tidak selalu dipahami. Saudara, bila saat ini kita tengah menderita karena kebenaran, maka bertahanlah, sebab Kristus telah menderita bagi kita. Inilah harga kesetiaan kepada Kristus yang telah mati bagi kita. Saudara yang terkasih, menderita bagi Tuhan bukan mencari kesulitan, tetapi menolak meninggalkan kebenaran ketika jalan yang benar menjadi sulit. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyelamatkan kami dan memberikan kepada kami keberanian untuk juga boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Walau ada penderitaan yang harus kami hadapi, tetapi biarlah kami boleh memahami ini adalah harga yang harus kami bayar setelah Tuhan menyelamatkan kami. Biarlah kami tidak mengeluh, kami tidak menyalahkan orang lain,
atau mencari kambing hitam, tetapi kami boleh teguh berpegang karena kebenaran Tuhanlah yang kami lakukan. Pimpinlah kami Tuhan pada hari ini bersama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk tetap melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, walau banyak orang membenci kami, menjauhi kami, bahkan tersinggung karena kami. Biarlah kami juga boleh menyadari, sekalipun perjalanan kami ini berat, tetapi kami sedang melangkah bersama dengan Tuhan. Mampukan kami untuk bertahan, tidak mudah menyerah, apalagi berputus asa. Kami berdoa bagi setiap anak-anak kami. Tuhan kiranya juga boleh menuntun mereka, menyadari bahwa kesulitan-kesulitan yang mereka alami seringkali karena mereka telah melakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami untuk berpegang, melakukan kebenaran Tuhan tanpa harus merasa dirugikan. Inilah harga keselamatan yang harus kami pertahankan. Berkati juga kami Tuhan di dalam pekerjaan dan usaha kami, agar kami tidak mudah dipalingkan untuk rayuan terhadap hal-hal yang lebih menyenangkan, menguntungkan, bahkan membuat kami mendapatkan banyak hal, walau dengan jalan-jalan yang merugikan orang lain. Biarlah kami boleh hidup dalam takut akan Tuhan, dan biarlah kami boleh percaya bahwa setiap rejeki dan berkat yang Engkau beri itu adalah baik dan cukup bagi hidup keluarga kami. Saat ini kami mau berdoa ya Bapa, Tuhan kiranya boleh menolong dan menuntun semua orang yang tengah menderita karena melakukan firman Tuhan. Mereka yang dibenci oleh keluarganya, mereka yang dijauhi oleh teman-temannya, mereka yang diusir, bahkan terbuang karena imannya. Tuhan kiranya memberikan pertolongan, Tuhan kiranya menyelamatkan mereka. Pakailah juga kami ya Bapa untuk boleh melihat setiap perjuangan anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran, agar kami senantiasa juga boleh mendoakan dan menopang mereka. Jangan biarkan kami menjadi takut ataupun gentar, bahkan merasa kehilangan sesuatu ketika kami dirugikan karena kebenaran Tuhan. Biarlah kami boleh berkata kepada Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah iman percaya kami ya Bapa, untuk menghadapi semua yang buruk saat kami melakukan kebenaran Kristus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah hari ini kami boleh berjalan menanggung segala sukacita, rahmat keselamatan, bahkan juga kebenaran karena nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman dan sampai jumpa
pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.